Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, mari kita sesama rakyat jelata terus mengawasi sepak terjang yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita dalam program bersih-bersihnya. Kita kawal polisi biar nggak ngawur. Kita kawal polisi karena kita cinta mereka. Begitu ya. Dan dalam kasus Verdi Sambo tentu termasuk yang harus juga kita kawal. Menarik ketika kita melihat rupanya hari ini ketika video ini dibuat, PC Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, sudah diperiksa oleh Barreskrim. Hasilnya kita belum tahu, tapi rupanya yang sangat menarik perhatian adalah bagaimana sosok Putri Chandrawati itu mendatangi Kabar Reskrim. Brigadir Yosua tadi tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di gedung Barreskrim Mabes didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Ini merupakan agenda pemeriksaan pertama terhadap Putri Chandrawati setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sahabat semua sudah bisa lihat tadi di video ini. Luar biasa ya. Pakai kerudung. Atau lebih mendekatinya bisa dikatakan juga pakai jilbab. Yang walaupun ada yang sedikit kebuka lah ya. Rambutnya kalau kita lihat sekilas. Dan kerudungnya hitam. Maskernya hitam. Bajunya hitam. Luar biasa ya. Ini ide siapa ini? Kenapa dikesankan sebagai seorang muslim? Iya tentu. Kalau kita tanya, bisa saja mereka berkelit. Ini tidak identik. Ini memang maksudnya untuk menutupi rasa duka saja. Nggak bisa begitu. Anda tahu kan bagaimana kasus proses pembunuhan yang terjadi pada seorang purnawirawan Letkol di Lembang kemarin. Mohon maaf, itu kelihatan etnisnya etnis China. Tapi setelah diperiksa kemudian keluar dia pakai peci. Kalau bukan polisi yang memasangkan peci, terus siapa? Kenapa harus di framing seperti itu? Jaksa Pinangki, kita lihat juga begitu. Tiba-tiba pakai kerudung, tertutup. Ini kan luar biasa. Framing terhadap umat Islam. Seolah-olah pelaku pembunuhan, kejahatan, itu dipasangkan identitas muslim. Apa maksudnya? Biar meraih empati dan simpati dari rakyat kah? Ini justru merusak citra Islam. Banyak orang bilang kemudian ini Putri Chandrawati mendadak kadrun. Kenapa dalam posisi ini justru identitas muslim yang dimunculkan? Saya kecewa, saya keberatan, dan saya marah. Tolong Pak Polisi, Anda ini sedang kita bantu untuk mengembalikan citranya. Kepercayaan terhadap kepolisian yang sedang berada pada titik nadir, kami ini akan bantu untuk meningkatkannya. Tapi tolong, cara-caranya tujukan juga dong yang elegan. Tunjukkan juga dong keberpihakan pada umat muslim. Yang kita tuntut kasus KM50 usut kembali. Karena itu sudah menyakiti umat Islam di Indonesia. Tapi dengan kejadian ini luar biasa. Bertambah lagi kekecewaan umat Islam. Katanya jangan pakai politik identitas. Jangan pakai politik identitas. Para penguasa di Jakarta berkali-kali mengatakan itu. Tapi kenapa dalam proses ini diidentikan dengan Islam? Itu yang bikin kami kecewa. Dan ini kalau kepolisian mau mengedepankan empatiknya pada umat Islam di Indonesia, ini banyak kejanggalan yang muncul sampai hari ini yang tidak terungkap. Ini salah satu contohnya ya dari faktakini.com. Ini berasal dari videonya Aziz Yanuar, pengacaranya IBHRS, pengacaranya Habib Bahar bin Smith, anak muda, usianya di bawah saya, tapi keberaniannya luar biasa. Respect buat Anda. Di sini kita dapatkan berita saksi palsu yang beratkan HRS di kasus RS Umi, Rumah Sakit Umi maksudnya, minta maaf. Ngaku hidupnya hancur usai fitnah HRS. Ini sebuah fakta, lagi-lagi fakta. Mubahalah IBHRS dan keluarga 6 Laskar FPI. Ini kabarnya di Jumat 26 Agustus 2022 ya, hari ini ketika video ini dibuat.
Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Apalagi jika ulama tersebut merupakan seorang habaib atau zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Imam Besar Habib Rizik Syihab. Sudah tak terhitung jumlahnya orang-orang yang telah berbuat kejahatan terhadap Habib Rizik, akhirnya kualat dan menerima pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah dialog Kamis 25 Agustus, kuasa hukum Imam Besar Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar SH, mengungkapkan adanya seorang saksi palsu yang telah meminta maaf karena telah memberikan kesaksian yang memberatkan terhadap Habib Rizik di sidang kasus Rumah Sakit Umi Bogor beberapa waktu lalu. Aziz menyatakan saksi tersebut telah mengirimkan surat permohonan maaf kepada Habib Rizik karena telah memfitnah zuriyah atau cucu Nabi Muhammad SAW. Saksi tersebut mengungkapkan kesaksian yang ia lakukan karena disuruh oleh aparat pemerintah Kota Bogor. Bima Arya, Pak Arya Bima ya, suka ketuker-tuker itu. Mungkin Bima Arya ya, kalau Arya Bima itu kan politikus PDIP ya. Tapi kok kelakuannya 11-12 lah Arya Bima sama Bima Arya ini. Saksi tersebut mengungkapkan hidupnya menjadi hancur dan berantakan usai memfitnah Habib Rizik. Ia pun mengaku sangat menyesal telah memberikan kesaksian palsu yang memberatkan Habib Rizik dan telah memohon maaf, dengan harapan agar dimaafkan supaya hidupnya bisa kembali membaik. Dalam potongan video yang beredar yang diterima faktakini.info, dalam acara dialog itu juga ada pernyataan dari Alvin Lim yang menyinggung 6 anggota FPI yang dibunuh di KM50 harusnya mendapatkan perhatian lebih dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua karena korban di kasus KM50 jauh lebih banyak. 6 dibanding 1, 600%. Beberapa saat yang lalu, dia mendatangkan saksi ini memberatkan, mendatangi kami minta maaf, minta ampun karena telah melakukan fitnah terhadap Habib Rizik. Saya punya surat pendatangan. Dia minta maaf karena selama ini hidupnya berantakan setelah memfitnah orang yang bersalah. Kita masyarakatnya boleh. OPM itu berapa kali orang berasa maunya dirangkul. Kenapa enggak subobjektif gitu loh? Kalau kita mau rangkul yang satu, kan kita rangkul semua gitu. Maksud saya jangan yang sana dirangkul yang sini dihajar gitu loh. Padahal yang sana melakukan hubungan ini kan apa gitu, maksud baru terduga dan saya menyesalkan suara-suara Komnas HAM yang nyari di sana tersumbang di sini. Kalau seorang Brigadir Joshua aja satu nyawa itu menggemparkan seluruh nasional, ini 6 nyawa loh. Ya kalau kita ngomong kualitas lebih banyak, ya kan? Dan ini mereka ini butuh keadilan, mereka butuh istilahnya itu hukum yang tepat. Ya memang kalau memang nggak bersalah, ya kan? Jangan ada rekayasa, karena rekayasa yang dibilang sama Bang Aziz itu, ya kan? Saya pun juga pernah mengalami. Dan saya yakin korbannya ini banyak sebenarnya. Ya sekarang kalau Brigadir Joshua itu keluarganya teriak, saya yakin deh itu lewat. Jadi saya kira hal ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana membenahi institusi kepolisian agar jangan sampai lagi terjadi hal-hal yang mengecewakan rakyat seperti yang sudah dilakukannya selama ini. Kasus KM50, kasus Brigadir J, dan bahkan mungkin kasus-kasus yang lain. Ada persoalan besar mungkin dalam rekrutmen kepolisian hari ini. Akademi kepolisian harus diperbaiki. Jangan sampai polisi di Indonesia kurang lebihnya sama dengan apa yang terjadi dengan kepolisian di Amerika Serikat. Ada video menarik dari Nas Daily tentang bagaimana terlalu mudahnya orang menjadi polisi. Berbeda dengan proses perekrutan pendidikan yang terjadi di negara Norwegia. Sehingga bisa dilihat catatan kebrutalan yang dilakukan oleh polisi di Norwegia jauh sangat kecil dibandingkan Amerika. If you want to be a doctor, you have to go to school for 10 years. Why? Because your job is about life and death. But if you want to be a policeman, you only have to go to school for 5 months. And your job is about life and death. It's hard to avoid it by now. This, and this is a problem. There are many reasons for it, but today I want to focus on just one. It's too easy to become a policeman. Here is why. If you want to be a policeman in the United States, you don't even need a college degree.
You just need to graduate high school, and then you go to the police academy for 5 months and train for another 4 months. It is different from state to state, but on average, in 9 months, you can go from a high school grad to roam the streets with a lethal weapon. That is too easy. But if you look at other countries like Norway, they make the process much harder. You actually have to get a multi-year education. You need to spend 3 years learning at a police academy and then more time training on the ground to get a gun. This extra education could help explain why in Norway only 8 people died from police brutality. Only 8. In the US, it's too easy to hire and too hard to fire. See, police unions make it really difficult to fire a policeman. That's why this guy, after 17 complaints against him, still was not fired from his job. And now his actions took a life away. Police brutality is a problem in my country too. Just like Black Americans, people like me, Arabs, suffer from injustice in Israel. And just last week, around the same time George died, Israeli police killed a disabled Palestinian man. They thought he had a gun, and of course, he did not have a gun. He was just trying to go to school. From the US to Israel, the situation is different, but the result is the same. I respect the police, I really do. But I also think the police should respect us. And to do that, they can start by choosing better people at the front lines. More educated ones, more empathetic ones. They exist, and you can see them right now trying to calm people down. The only reason we're here is to make sure that you got a voice. That's it. But that is not enough. As Chris Rock once said, you cannot have bad apples in an airlines. All it takes is one bad pilot to crash an entire plane. All it takes is one bad cop to crash an entire country. There is one tweet that sums everything up so clearly, and it goes like this. In the world, we need to make it harder to be a policeman and easier to be a person of color. See you next week. Kalau Amerika disamakan dengan Indonesia, maka Indonesia pun memiliki PR yang sama. Pak Presiden Jokowi harus betul-betul berpikir keras, benahi institusi Polri, mulai dari rekrutmen. Jangan sampai dari awalnya saja sudah suap menyuap. Maka proses yang terjadi setelah menjadi pejabat, ia berusaha untuk melakukan hal yang sama ketika dia menyuap. Tentu kita tidak menyamaratakan keseluruhan kepolisian brengsek. Saya yakin pasti masih ada dan mungkin banyak polisi yang berintegritas. Jadi jangan rusak kolam itu dengan nila-nila yang Anda teteskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SC Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya. Kita akan berkumpul, berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah,
Ya, keberangkatan di akhir November. Tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya. Kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap, segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman, dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SC Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silakan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683